Oke, jadi pas kemarin nonton launching Realme GT2 Pro, gue tidak menyangka ternyata bakalan ada Realme Narzo series yang masuk. Kalau nggak salah kemarin ada masuk 2, tapi satu yang menarik perhatian gue adalah Narzo 50. Iya, HP ini asli too good to be true, karena harganya lebih murah daripada Realme 8i, tapi di beberapa sektor bisa lebih baik. Jadi setelah udah beli dan ya udah nyobain 1 minggu, langsung aja kita bahas semua kelebihan dan kekurangan HP yang satu ini. So welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Gue mulai dulu dari bagian chipset. HP ini menggunakan besutan MediaTek yaitu Helio G96 dengan sistem fabrikasi 12 nanometer. Ya, gue tahu mungkin ada beberapa dari kalian yang berpikir G96 itu kan downgrade dari G95 bang. Ini sistem fabrikasi 12 nanometer. Chipset nyaris umur 1 tahun, rasanya udah nggak oke banget. Ya, gue setuju buat kalian yang berpikir seperti itu kalau misalkan harga HP ini di atas 3 jutaan. Dan jujur aja, gue lebih prefer Helio G96 ketimbang Snapdragon 662 karena umurnya udah mau 1 tahun, jadi otomatis lebih ke optimize ke para game developer dan ini masih ngebut. Ya, gue udah coba main game Genshin Impact di settingan low plus 60 fps, hasilnya playable banget. Bisa lock di angka 26-28 fps dengan suhu yang masih relatif anget-anget aja ketika dimainin menggunakan cellular data. Ya, di bagian kiri layar tertinggi di 43 derajat aja. Dan ketika gue coba main game PUBG Mobile, bisa dapat settingan balance ultra, jadi masih belum bisa smooth extreme, tapi emang konsistensi FPS-nya bagus, bisa lock di angka 39-40 FPS even ketika lagi war di tempat rame. Dan untuk suhu masih relatif hangat juga di 42 derajat ketika mainin menggunakan koneksi cellular data. Kalau misalkan kalian bertanya, bang gimana soal Apex Legends? Gue udah mainin sebentar aja, cuma karena Apex Legends itu rasa gameplaynya mirip kayak PUBG, jadi ya PUBG aja yang gue coba lebih jauh. Tapi intinya Helio G96 ini walaupun dalam sistem fabrikasi 12 nanometer tuh rasanya masih kurang efisien, tapi skor Antutunya menjanjikan dan performance in real life-nya pun masih bagus dipakai 2 tahun mendatang kali ya. Harus diakui memang zaman sekarang panel layar dan refresh rate suatu smartphone itu sangat-sangat penting. Emang sih HP ini masih belum menggunakan Super AMOLED ataupun AMOLED, masih di IPS LCD. Tapi selama 1 minggu dipakai untuk nonton YouTube, Netflix, atau kebutuhan entertainment lain sampai main game, ya warna yang diberikan masih bagus dan tajam. Yang paling penting juga brightness bisa hit sampai 600 nits. Ya, dipakai di kondisi outdoor masih kelihatan layarnya tidak terhambat. Dan yang tidak gua sangka, HP ini sudah menggunakan refresh rate 120 Hz. Jadi kalau kalian sentuh sana sini berasa banget mulusnya dan kelihatan mulus, apalagi kalau mau dibandingin sama regular 60 Hz. Berasa jauh banget. Walaupun cukup disayangkan ya, ini Realme kayak agak setengah-setengah. Touch sampling yang diberikan bukan 360 Hz tapi 180 Hz aja. Jadi berasa kurang responsif, walaupun gue tahu memang di beberapa game zaman sekarang kebanyakan sudah bisa kita atur touch sensitivity manual. Tapi alangkah lebih baiknya kalau 360 Hz biar makin oke banget. Oh ya, buat kalian bertanya, bang gimana soal touch delay ataupun multitouch di HP ini? Ya, bagus, tidak ada touch delay dan multitouchnya oke. Hanya aja kalau kalian main face-to-face mau dibandingin sama 360 Hz touch sampling, agak berasa sedikit kurang responsif aja. Dan untuk screen protector sudah dipasangin dan dapat juga. Oke, kalau kemarin di Realme 8i chargingnya cuma support sampai 18 watt fast charging, gue tidak menyangka lagi HP ini udah support 33 watt dart charging. Dan bahkan gak sampai di situ aja, brick charger 33 wattnya udah di-include di dalam box pembelian. Jadi kalian gak perlu beli brick charger terpisah atau keluar duit ekstra lagi. Dan ketika gue coba untuk nge-charge dari angka 5-100%, makan waktu 1 jam 11 menit dengan kondisi di airplane mode dan dibiarin nge-charge. Jadi ini masih tergolong ngebut walaupun ya nggak sangebut 65 watt, tapi ini kemajuan
2 kali lipat lebih ngebut ketimbang Realme 8i. Nice banget. Untuk kapasitas baterai di HP ini ya udah sesuai di tahun 2021 kemarin lah ya, yaitu 5000 mAh. Tapi pertanyaannya, apakah awet? Well, gue coba dengan 2 skenario berbeda. Pertama dipakai full intense gaming dengan koneksi seluler data, refresh rate lock 120Hz, brightness di set setengah lebih, volume set 40%, bisa dapat screen on time 4 jam 40 menit dengan sisa baterai 5%. Dan untuk skenario kedua, gue pakai untuk main Mobile Legends, Genshin Impact, dan nonton YouTube dengan koneksi seluler data, refresh rate lock 120Hz, brightness di set setengah lebih yang sama, hanya aja volume gue turunin ke 20%, bisa dapat screen on time 6 jam 3 menit dengan sisa baterai 2%. Jadi menurut gue ya ini di tengah-tengah lah ya, dibilang boros enggak, dibilang awet juga enggak. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih awet, satu yang pasti, konekin aja ke koneksi WiFi, maka bisa lebih bertahan 2-3 jam lebih lama. Tapi ya balik lagi, tergantung pemakaian masing-masing. Kamera belakang di HP ini membawa setup triple kamera. Untuk primary lens-nya nih udah pakai resolusi 50 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.8, ada 2 megapiksel macro lens dan 2 megapiksel portrait kamera. Jadi cukup disayangkan lensa favorit gue yaitu lensa ultrawide tidak tersedia. Kalau aja macro lens dan portrait kameranya diganti ke lensa ultrawide, bakalan lebih kepake sih walaupun cuma pakai dual setup kamera aja. Tapi ya udahlah, kita bahas hasil foto di kondisi daylight. Dalam segi detail ini tajam pakai banget karena ada extra software sharpeningnya yang cukup agresif. Highlightnya masih bagus, hanya aja dalam segi konsistensi dynamic range dan saturationnya itu kurang. Ya, gue coba foto yang semi indoor dan sekaligus semi outdoor, itu agak struggling untuk menentukan saturationnya, jadi ke over. Ya, lebih terang, jadi kelihatan lebih pucat, dan langitnya pun jadi kurang kelihatan biru, nggak sesuai kondisi asli. Sedangkan untuk kondisi low light, ya ini sedikit bisa melebihi ekspektasi gue karena detailnya dapet, noise-nya minim, walaupun memang grainy-nya berasa banget. Tapi ya gue coba ya untuk ngaktifin fitur night mode, ternyata memang grain berkurang bisa sampai 80%, detail sedikit bisa lebih tajam, highlight-nya dapat banget, dan warna masih mendekati kondisi asli, jadi nggak gitu beda. Ya, kalau kalian tanya, Bang, apakah kamera belakang di HP ini bagus? Jawabannya bagus, tapi masih perlu improvement di kondisi daylight dalam segi dynamic range, saturation, dan untuk low light-nya, ya di mode normal itu grain-nya berasa banget. Sekarang lanjut ngomongin soal kamera depan. HP ini cuma punya resolusi 16 megapiksel, tapi kualitasnya bagus. Skin tone nggak gitu pucat, ya bisa mendekati kondisi asli. Detailnya tajam banget karena lagi-lagi ada extra software sharpening dan cuttingan portraitnya rapih. Oh ya, untuk perekaman video kamera belakang HP ini cuma support sampai 1080p 30fps yang cukup stabil karena tersedia IIS, cuma rasanya agak nanggung, nggak gitu stabil. Satu sisi bagus karena nggak gitu kelihatan jitter dan detailnya masih bagus, tapi satu sisi kalau misalkan kalian pegangnya agak kurang bener, ya masih agak kurang stabil aja sih. Dan untuk perekaman video kamera depan tidak tersedia IIS atau stabilisasi apapun. Dan yang gue suka, HP ini ternyata punya fitur dual view video, jadi kalau misalkan kalian pengen record kamera depan dan belakang secara bersamaan, bisa langsung dalam sekali record. Untuk bahan material back cover HP ini dan frame menggunakan polikarbonat dengan finishing design membawa texture design Kevlar yang nggak bertekstur sih sebenarnya, jadi ini Kevlarnya tuh hanya aksen. Untuk tekstur asli itu lebih ke doff matte, jadi masih cukup premium. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal build quality, ya di bagian frame ini solid, hanya aja di bagian back cover dari bawah sampai ke bagian dekat kamera masih berasa gap, dan untuk finishingnya cepet banget baretnya. Padahal gue nggak pernah taruh HP ini sembarangan, dan kalau misalkan mau ditaruh di tas tuh rasanya nggak ada benda tajam tapi ada ninggalin baretan yang cukup bikin sedih. Jadi saran gue wajib banget pakai free jelly case bawaan biar aman aja. Untuk expansion di HP ini membawa triple slot tray. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai 2 nomor dalam satu HP ini, plus kalau misalkan kalian beli
base model yang terendah, dan ngerasa 64GB gak cukup, ya masih bisa kalian extend menggunakan microSD tanpa harus ngorbanin slot manapun. Bahkan microSD-nya pun support sampai 1TB. Ya, ini lebih tinggi ketimbang Realme 8i kemarin yang hanya support di 256GB aja. Luar biasa. Dan buat kalian bertanya, Bang, apakah HP ini udah support 5G? Jawabannya tentu belum. Tapi kalau ngomongin soal tangkapan signal, ini bagus, gue pakai sehari-hari di Indosat, lancar-lancar aja dan ngebut. Oh ya, kalau misalkan kalian beli varian tertinggi di 6/128GB, tersedia fitur Dynamic RAM Expansion. Ya, fitur gampangnya itu kalian bisa upgrade RAM-nya menggunakan kapasitas internal ROM yang ada sampai 5GB sebagai RAM virtual lah. Untuk sistem unlock di HP ini tentu menggunakan fingerprint konvensional yang posisinya ada di bagian kanan nyatu sama tombol power. Pertama-tama gue kurang suka feel tombol powernya karena itu goyang-goyang di bagian atas bawahnya, jadi ngoplek-ngoplek kayak mau copot. Padahal kalau kita tekan ya berasa solid. Semoga di next bisa dibuat lebih firm atas bawahnya, jadi nggak berasa kayak mau copot aja sih. Sekarang lanjut ngomongin soal performa unlock. Ini cepet banget karena sekali tap bisa langsung masuk. Sedangkan untuk opsi face unlock tentu tersedia dengan performa yang sama cepatnya juga. Nah, sekarang kita akan ngomongin fitur. Buat kalian bertanya, Bang, apakah HP ini sudah ada NFC? Jawabannya belum. Dan buat yang bertanya, gimana soal haptic vibration? Ya biasa aja sih, nggak berasa mahal, juga lebih berasa ke murah karena getarnya itu agak nanggung dan kita nggak bisa adjust. Ketiga, buat kalian nanya, Bang, speakernya gimana? Ya masih menggunakan single bottom firing speaker aja yang posisinya ada di bagian kanan bawah. Tapi untuk kualitas suaranya, yang ini harus gue akui bagus. Karena suaranya masih tergolong kenceng, bassnya masih terdengar, vokalnya masih dapet, dan clarity-nya pun juga bagus. Jadi buat kalian penasaran gimana sound quality-nya, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung go play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Memang sih dalam tingkat volume agak kurang kenceng, tapi oke. Dan port jack 3.5 juga masih ada. So guys, itu dia video review Realme Narzo 50 versi channel Up To Date IDN. Intinya untuk base model 4/64GB yang dibanderol seharga Rp2.499.000 harga normal, bahkan flash sale-nya bisa lebih murah Rp200.000. Menurut gua, ya ini handphone worth it buat kalian yang lagi nyari HP di harga 2 jutaan tapi performanya masih ngebut, teknologinya kekinian secara refresh rate 120Hz, ngecharge 33 watt, dan kameranya masih bagus. Ya, ini bisa jadi opsi yang pas, apalagi kalau misalkan kalian mau beli habis lebaran. Tuh dapat THR lumayan. Karena Realme 8i aja kemarin gue rekomen, apalagi yang ini jauh lebih rekomen. Rasanya kalau misalkan kalian bukan Realme 8i user, langsung aja beli ke sini. Tapi kalau misalkan kalian Realme 8i user, ya udah tunggu aja next generation-nya yang muncul. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.